Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah sampai di pembahasan masalah tamyiz ya. Nah, dan kita ini ada di ujung pembahasan isim yang dinasobkan. Nah, dan kita tinggal membahas tentang tawabi isim yang dinasobkan. Kemudian insya Allah akan kita bahas tentang isim yang dijerkan. Nah, setelah selesai dari pembahasan isim-isim yang dijerkan, nah, kita nanti akan mereview ulang ya. Jadi nanti anak akan kasih tugas untuk membuat tasjir namanya. Tasjir itu diagram ya. Nah. Jadi kita akan kembali melihat bagaimana sih pola pikir dari kitab Mukhtarat ini. Nah, sebelum kita masuk pembahasan masalah fiil ya. Nah. Jadi pola pikir Mukhtarat ini sangat mudah sekali dan sangat sistematis ya. Nah. Ini banyak diakui oleh orang-orang yang awal belajar nahwu ya. Kita sekarang masuk dulu pembahasan di at-tabi li ismin mansubin. Tapi sebelum masuk ke situ ya kita sedikit murojaah ya. Isim-isim yang dinasobkan ya atau mansubat. Nah. Ini tanpa melihat ya. Yang pertama apa, Haji? Sebutkan maf'ul dulu ya, ada 5 ya. Yang maf'ul dulu ya. Maf'ul bih. Nah. Lagi berikutnya maf'ul mutlak. Berikutnya tanpa melihat ya. Nah, pandang fi atau apa? Dzaraf ya. Berikutnya maf'ul di ajlih. Berikutnya maf'ul ma'ah. Nah, yang keenam berikutnya maf'ul sudah selesai ya. Terus Pak Tony, isim inna ya. Kemudian apa? Mubtada? Isim apa? Khobar kana. Balik lagi ya. Terus munada. Berikutnya hal. Berikutnya tamyiz ya. Berapa ini? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa? Mustasna ya. Mustasna ya. Kemudian terakhir apa? Tawabi. Ini kalau belajar nahwu ya, hal-hal seperti ini harus hafal ya. Jangan sampai ini nggak hafal sama sekali ya. Ini harus hafal. Demikian juga marfu'at. Ini basic ya. Ini diulang-ulang terus ya. Kita sering nulis apa saja sih mansubat ya. Ini dalam masalah isim. Nanti setelah selesai kita buat mereview bagaimana peta pemikiran dari kitab Mukhtarat ini ya. Kita lihat di halaman 103 ya. Ini at-tabi lismin mansubin. Itu pengikut dalam isim mansub. Ini kita baca cepat karena di marfu'at sudah dibahas ya. Taib. At-tawabi itu ada 4 ya. Ada na'at, ada atof, ada taukid, ada badal. Nah. Contohnya na'at atau sifat adalah ihdinas sirata al-mustaqimah. Tunjukkanlah kepada kami as-sirata ya, jalan yang lurus. As-sirata nasab sebagai apa dia? Kalau ditanya mansub jangan jawab man'ud. Karena ada nggak man'ud di sini? Jangan ya. Ini juga banyak keliru di sini. Bagaimana mansub maf'ul? Maf'ul bih ya. Kemudian al-mustaqimah, kenapa mansub sebagai na'at? Nah, baru ya al-mustaqimah na'at, as-sirata itu apa? Man'ud. Jadi man'ud nggak ada hubungannya dengan mansubat ya. Baik. Uhibbu taliban yastahidu ya. Saya
menyukai murid yang yajtahidu. Apa yajtahidu? Yang rajin. Yang rajin atau yang sungguh-sungguh. Nah, taliban itu sebagai maf'ul bih. Jumlah fi'liyah yajtahidu sebagai apa? Naat ya. Boleh nggak naat berupa jumlah fi'liyah? Boleh ya. Nah. Baik. Dengan syarat apa? Man'utnya itu dalam keadaan nakirah. Itu kalau taliban diganti at-taliba, jumlah fi'liyahnya yastahidu tidak lagi menjadi naat, tapi jadi apa? Ayo. Ayo nih. Apa bedanya ini? Ini pernah anak bahas ini. Nah, di sini. Kalau uhibbu at-taliba, nah bedanya di sini kan? Ini makrifat. Yad tahidu. Siapa yang masih ingat? Bedanya cuma di sini. Ini nakirah, ini makrifat. Apa bedanya? Kalau ini nakirah, ini sebagai naat. Kalau ini makrifat, ini sebagai apa? Ayo. Gak bisa jawab, gak boleh pulang ini. Pak Tony. Kita ingat? Karena kata Nabi, lastami ummati ala dolalatin. Umatku nggak akan sepakat di atas kesesatan ini. Sepakat di atas kesesatan ini. Sebagai apa? Hal. Ya, masih kan nggak? Bedanya tipis di sini. Saya menyukai murid yang sungguh-sungguh. Saya menyukai murid itu dalam keadaan sungguh-sungguh. Ini bedanya tipis sekali ya. Ketika ini dia makrifat, ini hal. Ketika ini nakirah, ini naat ya. Baik. Ra'aitu kitaban. Ini jadi syahid adalah yastahid ya. Itu sebagai naat ya. Naat hakiki atau naat sababi? Jadi kan nanti harus dikulik terus itu ya. Ahkamnya itu ya. Naat hakiki atau naat sababi? Abu Daris. Nah, ini juga lupa ini. Pandang. Naat kan ada dua, naat hakiki, naat sababi. Nah. Naat hakiki ya. Kalau naat sababi kan ada isim rofa yang isim zahir yang dirofakkan setelahnya ya. Baik. Ini kurang murojaah ini. Nah. Atau bahkan nggak murojaah ini. Coba ya diulang kembali ya. Nah, jadi yang berlalu ini untuk di dalam ini. Ra'aitu kitaban ghilafuhu jaidun. Saya melihat sebuah kitab yang ghilaf. Apa ghilaf? Sampulnya jayyidun. Baik atau bagusnya. Kitaban maf'ul bih. Dan digarisbawahi jumlah ismiyah ghilafuhu itu jumlah ismiyah. Ghilafu marfu sebagai mubtada, jayyidun marfu sebagai khobar. Mubtada khobar fi mahalli nasbin naat dari apa? Kitaban ya. Nah, ini ya, ini salah satu di antara tawabi yaitu apa? Naat ya. Kemudian yang kedua al-ataf ya. Walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim. Sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim. Di situ syahidnya Ibrahim ya. Di situ Nuhan nasab sebagai apa? Sebagai maf'ul bih ya. Fiilnya mana? Arsala ya, arsala. Nanya sebagai ya, domir sebagai apa? Ya. Fa'il. Mudhaf ilaih depannya enggak fi'il ya. Nah, Nuhan sebagai maf'ul bi, Ibrahim sebagai sebagai ataf ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Menguji kalian siapakah di antara kalian yang
paling baik amalannya. Nah, ini amalnya sebagai tamyiz itu ya. Nah, kita lihat di situ al-hayah wal hayah itu sebagai atof ya. Atofnya kemana itu? Al-mauta. Nah. Kemudian yang kedua adalah taukid. Qara'tu al-kitaba kullahu ya. Saya membaca kitab seluruhnya. Nah. Ini taukid, jenis taukid yang apa ini? Kan taukid ada dua. Masih ingat? Taukid yang lafzi atau yang maknawi? Nahwu harus ini loh ya. Nahwu harus diulang-ulang terus ya, dibaca lagi, bikin rangkuman ya. Jadi memahami, latihan, meringkas, ya, itu kerjaannya nahwu ya. Baik. Itu taukid apa? Maknawi kan ada itu di halaman berapa itu? 82 ya. Baik. Coba bisa dicek kembali ya. Yaitu taukid maknawi dengan lafadz kata tertentu ya. Baik. Itu ada kalimat kullahu. Nah, itu adalah taukid maknawi halaman 82. Baik, da'autu al-qaida nafsahu. Nah, saya memanggil panglima itu nafsahu, dia sendiri. Nah, nafsahu itu mansub sebagai apa? Taukid. Al-qaida mansub sebagai apa? Maf'ul bih. Nah. Kemudian yang keempat al-badal ya. Ihtaramtu aliyan ilmahu. Saya memuliakan Ali ilmunya. Nah, taukid badal ada 3 versi mukhtarat ya. Meskipun nanti ada badal yang lainnya. Apa itu badal apa? Kul min kul, ba'at min kul, badal istimal ya. Nah, di sini ihtaramtu aliyan ilmahu, ini badal yang mana ini? Istimal ya. Saya memuliakan Ali ilmunya. Atau bahasa kita apa? Saya memuliakan ilmunya Ali gitu. Karena ilmu itu adalah sebagai penyempurna dari seseorang. Maka itu badal istimal. Akal tu al-mauza nisfahu. Saya makan pisang setengahnya. Ini badal apa ini? Ya. Ba'at min kul ya. Karena menunjukkan setengah itu sebagian ya. Setengah, seperempat, sepertiga ya. Berarti akal tu al-mauza. Al-mauza sebagai maf'ul bih, nisfahu sebagai badal. Jenis badal yang mana? Ba'at min kul. Baik. Nanti setelah tugas itu selesai ya, meskipun nanti ada buku tasjir yang lain, cuman kita harus membuat tasjir kita sendiri. Jadi dengan gaya kita sendiri ya. Baik. Gitu ya. Kadang apa yang ditulis orang itu nggak cocok dengan cara kita gitu. Beda-beda. Nah, makanya kita harus punya tasjir sendiri. Nah, setelah itu baru nanti kita ujikan tentang isim itu dari awal sampai akhir ya. Karena kita cukup panjang ya. Nanti akan kita bikin cara berpikir yang muhtarar dulu ya. Nah, kemudian baru apa? Kita ujikan itu bab masalah apa? Isim ya. Mungkin nanti pertemuan berikutnya ya. Itu nanti kita akan ujian insyaallah ya. Hah? Atau pakai Google Form aja? Baik. Sekarang kita bahas yang isim yang majrurat ya. Nah, lihat halaman 104. Jadi kita bahas setelah isim yang mansub, ada isim yang majrur ya. Majrurat ya. Baik. Ya, masbukun bi harfi jar. Kemudian apa? Mudhaf ilaih, kemudian at-tawabi. Jadi kalau isim kenapa dia majrur ya. Ini jawabannya paling mudah ya. Karena hanya salah satu di antara 3. Nah, yang pertama adalah karena didahului oleh huruf jar. Yang kedua karena dia mudhaf ilaih. Yang ketiga karena tawabi.
Ini paling gampang ini. Makanya ketika ada soal untuk ngasih harokat di dalam kitab gundul, maka jawablah soal yang paling mudah. Yaitu apa? Yang dijerkan. Ini paling mudah ini. Setelah itu selesai, baru apa? Mencari yang marfu itu kenapa? Yang mana ini? Setelah itu yang paling sulit itu adalah yang ini, mansubat ini. Tapi kita lihat di sini al-asma al-majrurat hanya terjadi pada 3 keadaan. Yang pertama masbukun bi harfi jarrin, didahului oleh huruf jar. Yang kedua al-mudhafu ilaihi, dia mudhaf ilaihi. Yang ketiga at-tabi'u lismin majrurin, dia pengikut isim majrur. Kita lihat yang pertama ya, A ya. Masbukun bi harfi jarrin, didahului oleh huruf jar. Adapun macam-macam huruf jar di antaranya, jadi huruf itu nanti bermacam-macam ya. Nah, kita pernah bahas huruf itu ada yang huruf mabani, ada huruf apa? Ma'ani ya. Baik. Ini anak sekilas ya. Ada yang apa? Mabani, ada yang ma'ani. Ini pernah kita bahas. Mabani ini adalah huruf apa? Hijaiyah ya. Seperti alif, ba, ta dan seterusnya ya. Yang dia apa? Tidak memiliki makna ketika dia bersendirian ya. Nah, ada namanya huruf ma'ani ya. Nah, huruf ma'ani ini nanti macam-macam ya. Ada huruf atof. Nah. Kemudian ada huruf j dan seterusnya. Yang kita bahas yang di sini. Bisa dipahami ya petanya ya. Jadi huruf itu nanti macam-macam. Yang sedang kita bahas adalah huruf ma'ani yang berupa huruf jar ya. Ada huruf atof, ada huruf apa? Istifham ya. Macam-macam nanti huruf. Cuman yang menyebabkan isim itu jar adalah huruf jar ya. Baik, kita lihat di sini penulis menyebutkan ada 14 ya. Kita lihat ya, yang pertama adalah min ya. Apa artinya min? Dari. Nah. Meskipun nanti makna min itu banyak ya. Nah, jadi huruf itu bukan hanya sekedar satu makna ya. Bisa juga min itu artinya sebagian ya. Baik. Seperti Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah min sebagian ya. Itu maknanya litaba'id juga. Baik. Kalau di sini maknanya apa? Al-ibtida ilal ghayah, memiliki makna permulaan, sehingga diartikan apa? Dari gitu ya. Nanti itu akan kita dalami di jenjang berikutnya ya. Baik. Contohnya misalun ya, roja'tu minal masjidi, saya kembali dari masjid. Nah, kita perhatikan di situ al masjidi dia jar ya. Nah, dengan tanda jarnya apa? Kasroh. Kenapa dia tanda jarnya kasroh? Karena isim mufrad. Nanti isim yang 9 itu tanda-tandanya itu juga harus hafal ya. Masih ingat nggak? Kemudian yang kedua ila ya. Kalau min itu ibtida, kalau ila itu ghayah ya, sampai atau ke. Dhahaba Muhammadun ilal ma'hadi. Muhammad pergi ke ma'had. Makanya ilal ma'hadi. Makanya ketika ada soal gini ya, suruh kasih harokat ya. Nah, ini kan. Mana yang paling gampang dijawab duluan? Yang ini nih. Nih jawab duluan ya. Karena yang paling gampang ya. Nah, setelah itu baru mikir yang ini. Ya. Ini fi'il atau apa ya? Oh, ternyata ini ada isim. Ini kayaknya fi'il ya. Dhahaba. Fi'il kan. Kemudian ada isim ya kan. Jatuh setelah fi'il. Oh, ini fa'il ini ya. Marfu. Nah, sebagai apa?
fa'il. Gitu. Jadi yang dikerjain pertama kali adalah yang didahului oleh huruf jar. Ini paling gampang ya. Nah. Kemudian hatta, nah. Bermakna juga sampai. Nah. Akala Zaidun as-samaka hatta ra'sihi. Nah. Zaid memakan ikan ya sampai-sampai juga apa? Kepalanya, yaitu kepala ikannya. Hatta ra'sihi. Nah. Nanti hatta itu bisa huruf jar, hatta itu bisa huruf atof, hatta itu bisa juga adawat nasab fi'il mudhari nanti. Nanti kita akan pelajari. Jadi kalau hatta depannya itu isim, ada kemungkinan dia itu huruf jar atau apa? Huruf atof ya. Tapi kalau hatta setelahnya fi'il mudhari berarti adawat nasab dia. Nah. Beda dengan Kenapa? beda. Apa itu? Apa di situ? Salamun hiya hatta matla'il fajar ya. Ya nggak apa-apa ya. Nah. Tapi yang nomor 1 2 sama. Kemudian nomor 4 fi ya. Fi artinya di dalam ya. Tapi nanti makna fi itu juga bisa artinya di atas juga ya. Al-kitabu fil maktabati. Kitab itu ada di dalam maktabati. Apa maktabati? Perpustakaan ya. Al-kitabu marfu sebagai apa dia? Mubtada. Mana khobarnya? Fil maktabati berupa syibhul jumlah. Al-kitabu mubtada, khobarnya berupa syibhul jumlah fil maktabati. Kemudian yang kelima an ya. Bisa artinya tentang, bisa artinya dari. Cuma dalam konteks ini an ini dari. Hadal khobaru an Abi Hurairah. Khobar ini dari Abi Hurairah. Nah, di situ abi ya. Abi itu jar ya. Apa tanda jarnya? Ya. Kenapa ya? Asmaul khamsah. Hurairah ya. Itu juga dia sebenarnya majrur ya. Karena dia mudhof ilai. Tapi tanda jarnya fathah. Kenapa dia tanda jarnya fathah? Mamnu minas sorfi ya. Nah, ilahnya ada berapa itu? 1 atau 2 mamnu minas sorfinya? 2, betul ya Pak Rendra ya. Yang lain nggak bisa jawab, Pak Rendra sendiri yang bisa. Apa itu 2 ilah ini? Tak marbutoh, taknis. Kemudian ilah satu lagi apa? Dia bukan orang Arab. Azam. Ajam atau alam dia? Taknis dan alam ya nama ya. Kemudian yang keenam ala ya di atas ya. Al burtuqalu alal maidati. Apa burtuqal? Jeruk itu alal maidah di atas meja makan ya. Alal maidah. Nah, situ syahidnya ala ya. Ala. Ya. Makanya al maidati. Kemudian al ba'u ba katabtu bil qalami. Ba itu dengan ya. Nanti ba juga macam-macam ya. Jadi makna nanti huruf itu ada ma'ani al huruf ya. Makanya ada kamus khusus huruf nanti namanya. Khusus ya. Di sini ba ini yang paling pas adalah ilsaq maknanya ya. Artinya dia nempel ya. Kalau kita artikan dengan ya. Saya menulis dengan pulpen ya. Alamu ya li ya, itu kepemilikannya. Milik. Ad-daru li Zaidin. Rumah itu milik Zaidin. Al-kafu seperti Aliyun kal asadi. Ali seperti singa. Nanti kalau kita belajar ilmu balaghah ini namanya tasbih ya. Jadi Ali diserupakan dengan asad ya. Ya Ali itu musyabbah, asad itu musyabbah bih ya.
Jadi kalau aliyun kal asadi, Ali seperti singa. Yang lebih kuat yang mana? Ali seperti singa. Yang lebih kuat yang mana itu? Yang lebih kuat itu yang diserupakan. Ya. Misalkan ya, kayu ini setajam pedang. Berarti yang tajam mana? Pedangnya gitu. Misalkan makanan ini makanan di warung ini seenak makanan di restoran. Bisa makan kan? Makanya yang belakang itu musyabbah bih namanya ya. Itu yang lebih tinggi ya. Kecuali kalau dibalik, al-asadu kal Ali. Singa seperti Ali. Nah, berarti apa? Saking kuatnya Ali ya. Itu namanya tasbih maklub namanya dibalik. Nah, ini juga berlaku di dalam ayat ya. Innamal bai'u mislur riba ya. Orang Yahudi mengatakan jual beli seperti riba. Jual beli seperti apa? Riba. Jadi riba itu di belakang kan? Berarti mereka apa? Mengatakan karena saking halalnya riba melebihi jual beli. Bisa dipahami ya? Nanti penting ini memahami tentang ilmu balaghah ini anak. Makanya anak saran Anda ya kalau belajar ilmu nahwu, seorang bisa baca kitab, itu lanjutkan ke ilmu balaghah. Ini sastranya di sini. Kita nggak tahu ilmu balaghah, kita nggak bisa merasakan keindahan Quran. Sahih, no? Kita akan bisa merasakan keindahan Quran karena Quran itu kan mukjizat yang turun dengan balaghah sastranya. Ya. Kalau kita nggak pelajari sastranya, kita nggak paham dari mana sisi keindahannya itu. Itu ya saran anak gitu. Dan termasuk ilmu balaghah ini di tengah-tengah kalangan kita ini jarang sekali dipelajari ya. Padahal di kalangan teman-teman kita di kalangan NU ini sesuatu ilmu yang biasa dipelajari di tengah mereka. Coba bayangkan tuh. Kita sering nyala-nyalain mereka ya, pas kita dudukkan di depan mereka, kita bengong. Gitu. Mereka nahunya hebat, balaghahnya hebat. Nah, itu ya. Ini kalau saran anak sih ya. Atau di mana ada tempat diajarkan ilmu balaghah itu ikut ya. Karena disitulah kita bisa merasakan faidahnya dari sastra Arab di situ ya. Baik. Kemudian wawu al-qasam, yaitu wawu yang menunjukkan sumpah ya. Ini bukan wawu atof ya. Wallahi inna Muhammadan Abdullahi wa rasuluhu. Demi Allah ya, wallahi. Nah, gitu kan. Dia majrur karena wawu qasam ya. Inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya atau utusannya. Kemudian yang ke-11 ta'ul qasam ya. Ini juga ta' qasam ya. Jadi qasam itu bisa dengan wawu, bisa dengan ta, bisa dengan apa? Ba. Nah, mumtaz ya. Pak Tony ya. Nah. Semuanya nggak tahu, Pak Tony yang tahu sendiri. Nah. Yang penting nggak ijma di atas kesesatan gitu ya. Nah. Harus ada yang tahu ya. Baik. Contohnya apa? Tallahi inna syaitana lakum aduwwum mubin ya. Demi Allah, sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata ya, mubin ya. Baik. Kemudian 12 ya, rubba. Apa artinya rubba? Itu artinya bisa betapa banyaknya, betapa sedikitnya. Bisa juga gitu. Rubba rajulin alimin laqituhu ya. Laqitahuna. Bisa artinya betapa banyaknya, betapa sedikitnya ya. Laki-laki yang alim yang kamu temui. Nah, laqitahu ya. Apa laqitahu Haji? Kamu temui, nah, lakia ya, menemui. Nah. Mud wa mundu ya, sejak ya. Ma ra'aituhu mundul amsi. Saya tidak melihatnya ya. Ma itu artinya tidak, ra'aituhu, melihatnya. Saya tidak melihatnya mundul amsi, sejak kemarin. Ya. Kemudian khala ada hasya. Nah, ini termasuk ada apa ini? Adatul istisna ya. Nah, tiga ini khilaf antara ini huruf jer atau apa? Fiil. Nah, di sini dimasukkan di sini karena termasuk dia huruf jer dari sebagian pendapatnya. Contohnya jaa at-tullabu ada Muhammadin. Datang para murid ada ya, selain Muhammadin. Nah,
Nah, ini huruf-huruf jar yang harus kita hafalkan ya. Nah, ada 14 di sini ya. Ada banyak ya sebenarnya. Karena belum pernah menghitung, coba nanti Anda cek ya. Nah, nah, nah betul. Ini kayak pola ada itu pembunuhan dalam kalimat itu apa yang digunakan pola ada dan kasar. Baik. Kalau penggunaan di dalam kalimatnya setahu Anda ya, itu sama ya. Karena Anda belum mendapati kalam ulama itu yang membedakannya. Tapi Anda yakin itu ada titik perbedaannya. Cuman Anda sampai sekarang belum menemukan kalam mereka ya. Insya Allah nanti udah ketemu ya. Ini pertanyaan sangat bagus ini Pak Yasin ya. Karena kaidah bahasa Arab itu ikhtilaful mabna dalla ala ikhtilafil makna. Beda mabna, beda satu huruf, itu beda makna. Apalagi ini beda 100% ini. Nanti kalau Anda sudah menemukan ya, Anda belum dapati itu. Anda bolak-balik mencari belum ketemu ya. Baik, ini ya yang pertama ya. Jadi dia majrur karena didahului masbuk ya. Itu artinya didahului ya. Maka makmum dikatakan masbuk karena ada orang lain yang mendahuluinya. Nah, maka dikatakan masbukun. Makmum masbuk. Nah, kalau sabaqo itu mendahului ya. Kalau masbukun didahului. Nah. Kemudian yang B ya, termasuk isim yang diizinkan karena al-mudhofu ilaihi. Nah, karena dia mudhof ilaihi. Nah. Ialah isim jar karena disambung dengan isim sebelumnya. Isim yang disambung dinamai apa? Mudhof ilaih, mudhof ya. Di i'rab sesuai dengan letaknya di dalam jumlah, bisa rafa, bisa nasab, bisa jar. Nah, ini mudhofnya ya. Kalau mudhof ilaihnya pasti apa? Jar ya. Bisa dipahami nih ya maksudnya ya. Jadi ada susunan mudhof ilaih. Ini pasangan ya. Nah, dan ini isim, ini juga isim. Ini mudhof ilaih seperti itu. Nah, kalau mudhof ini bisa rafa, bisa nasab, bisa jar, tergantung kedudukannya. Nah, kalau yang ini pasti apa? Jar, ini pasti. Nah, gitu. Jadi yang termasuk isim yang dijarkan adalah mudhof ilaihnya, bukan mudhofnya gitu. Nah, isim ketemu isim. Nah. Contohnya misalkan hada kitabu an-nahwi. Ini adalah kitab nahwu ya. Kitabun nahwi. Hada sebagai apa? Mubtada. Mana khobarnya? Mana khobarnya? Kitabu ya. Nah, di situ dia marfu karena dia khobar. Nah, sekaligus dia sebagai mudhof. Mana mudhof ilaihnya? An-nahwi. Nah, gitu. Jadi kitabu itu mudhof dalam kondisi dia rofa. Kenapa dia rofa? Jawabannya jangan karena dia mudhof. Dia rofa karena apa? Khobar ya. Jadi kitabu khobarun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhofun. Nah, gitu. Dan dia adalah mudhof ya. Setelah kita mengatakan wa huwa mudhofun, dia mudhof berarti ada mudhof ilaihnya di situ ya. Yaitu an-nahwi. Zurtu hadiqatal asmak. Saya mengunjungi ya. Dari kalimat zaro yazuru. Zurtu, saya mengunjungi hadiqatal asmaki. Kebun ikan. Kok kebun ikan ya? Kolam ya. Kalau di situ apa? Harusnya birkatul asmak harusnya ya. Nah, birkatul asmak ya. Ya udah kebun ikan ya. Mungkin ada juga kebun ikan ya. Nah, ya. Harusnya kolam ikan, birkatul asmak ya. Nah, zurtu ya. Saya mengunjungi hadiqata ya. Kenapa dia mansub?
Maf'ul bih ya, maf'ulun bihi. Jawabannya itu kenapa dia mansub. Mansubun wa alamatun nasbihi al fathatu wa huwa mudhofun. Nah, sekaligus dia mudhof. Nah, asmaki, nah itu syahidnya di situ ya. Inti pembahasan kita ada di asmak. Nah, dialah mudhof ilaih di sini. Kemudian ishtaraitu khatama dhahabin. Saya membeli cincin emas ya. Ishtaraitu khatama dhahabin. Nah, khatama itu nasab sebagai maf'ul bih, dhahabin majrur kenapa? Mudhof ilaih. Maka kalau kita perhatikan ya, kitabu isim, an-nahwi isim, hadiqata isim, asmak isim, khatama isim, dhahab isim. Makanya mudhof ilaih itu isim ketemu isim. Bisa mudhofnya itu nakirah, kemudian apa? Mudhof ilaihnya juga nakirah. Seperti khatama dhahabin ya kan, khatam nakirah, dhahab juga nakirah ya. Ini pernah Anda bahas ini ya. Kenapa sini ya? Sebenarnya nahwu ini enggak rumit sebenarnya. Inti nahwu itu satu ya faham, kedua itu hafal ininya, hafal pembagiannya. Itu nahwu intinya gitu. Jadi kan mudhof ilaih. Nah, baik. Ini isim. Ini pastikan dulu. Ini apa? Isim. Kalau fi'il isim enggak mungkin jadi mudhof ilaih. Nah, pastikan ini isim, ini isim. Ini bisa nakirah nakirah. Jadi bisa nakirah. Mudhof ilaihnya bisa nakirah, mudhofnya nakirah. Atau apa? Nakirah makrifat. Contohnya di situ apa? Kitabun nahwi kan? Nahwinya makrifat ya. Baik. Jadi nakirah ketemu nakirah atau nakirah ketemu makrifat. Kalau ini dibalik boleh nggak? Sini makrifat, sini nakirah. Boleh nggak Pak Yudi? Boleh nggak kalau gini? Nggak boleh. Nah. Ini ya, kita perhatikan di sini ya. Jadi mudhof ilaih, isim ketemu isim. Boleh dia nakirah. Yang penting ketika di belakang itu nakirah ini bukan sifat ya. Kalau sifat ini biasanya jadi susunan apa? Naat man'ut ya. Ini juga harus perhatikan di sini. Nakirah ketemu nakirah atau nakirah ketemu makrifat. Yang nggak bisa makrifat ketemu nakirah. Atau sini apa? Makrifat ketemu makrifat juga nggak bisa. Pokoknya kata kuncinya berarti mudhof itu harus apa? Nakirah. Ini kata kunci pertama ini. Ya. Makrifat ketemu nakirah nggak bisa. Ini akan menjadi susunan mubtada khabar. Makrifat ketemu makrifat nggak bisa. Ini bisa ada kemungkinan apa? Naat, man'ut atau mubtada khabar juga. Nah, jadi menjadi kata kunci di mana itu? Nakirah ya. Depannya harus nakirah, harus. Ketika makrifat udah pasti dia bukan susunan mudhof ilaih. Kecuali nanti ada yang dikecualikan, tapi nantilah ya. Baik. Gampang ya, insya Allah ya. Nah. Ketika isim itu dikatakan nakirah. Nah, ini udah berlalu ini. Karena isim ditinjau dari sisi takyinnya terbagi menjadi dua. Makrifat nakirah. Nah, kapan kita bisa membedakan ini nakirah, ini makrifat? Gimana caranya? Dengan cara apa? Dia dikatakan nakirah kalau dia bukan isim makrifat. Isim makrifat itu yang mana? Kan udah ada di situ. Ada berapa itu? Santan. 7 atau 8? Coba dicek. Kalau itu 8 Oh iya betul Pak. Ini ya. Ada 7 ya, Masya Allah.
Kalau yang 8 itu yang apa? Mabni. Mumtaz ya. Itu ya, berarti kalau ditanyakan kapan isim itu nakirah, ketika dia bukan makrifat. Kapan isim makrifat? Ketika masuk di dalam 7 hal itu ya. Jadi cek. Yang pertama apa? Ketika kemasukan al. Kemudian apa? Domir. Isim mausul ya. Kemudian isim syarat. Apa lagi? Isim apa ini? Munada alam, kemudian mudhaf kepada isim ma'rifat. Kalau isim istifham itu termasuk yang mabni. Coba cek. Itu Abu Haris ya. Nah, jadi kapan nih kita mengetahui ini nakirah, ini ma'rifat? Wah, ini pelajaran kita yang lalu ya. Dengan menghafalkan 7 ciri isim ma'rifat, kalau nggak ada ya dia nakirah. Gitu. Di antara paling terlihat itu ada atau tidaknya al, itu paling kelihatan itu. Ada alnya nggak mungkin nakirah ya. Pasti dia ma'rifat ya. Bisa ini ya. Mudhaf ilaih ya. Nah. Karena ini sering keliru antara mudhaf ilaih, kemudian apa? Na'at man'ud dan mubtada khobar. Ya, 3 ini sering keliru. Makanya anak kasih ini aja. Ini anak hapus ya. Atau yang sering banget ini na'at man'ud ya. Kalau na'at man'ud matnya di depan ya. Na'atnya di belakang. Nah, kalau na'at man'ud ya. Misalkan ya ini anggap yang isim ya. Nah, karena na'at bisa juga bukan isim ya. Tapi kalau mudhaf ilaih pasti isim ketemu isim ya. Nah, ini bisa apa? Kalau ini nakirah, ini apa? Nakirah. Kalau ini makrifat, ini apa? Makrifat. Dah gini. Jadi nggak mungkin dia apa? Ini nakirah, ini makrifat. Kayak gini nggak mungkin ya. Jadi kalau na'at man'ud ini sama, nakirah, makrifat. Nah, terus bedanya apa dengan yang nakirah di sini? Bedanya apa? Kalau yang ini dia apa? Sifat di belakangnya. Ini harus berupa apa? Sifat. Nah, sini titik perbedaannya ya. Nah. Kemudian mubtada khobar ya. Taib. Misalkan ini yang isim ketemu isim ya. Nah, karena khobar itu nggak mesti isimnya. Nah, hukum asalnya mubtada apa? Ini makrifat ya. Taib. Ini adalah nakirah. Tapi bisa juga ini makrifat, ini apa? Makrifat ya. Mungkin nggak kalau mubtada ini nakirah? Nggak mungkin, kecuali dia disifati ya. Kemudian dia apa? Mudhaf dan seterusnya. Nah, terus bedanya apa di sini ketika ini makrifat, ini makrifat ya? Apa bedanya? Nanti lihat konteks soal ini ya. Ini mirip banget sama ini ya. Misalkan nih contohnya ya. Baik. Misalkan at-thalibu al-jadidu. Ini kan makrifat kan? Makrifat ya. Nah, makrifat ada 2 kemungkinan ini kan. Ini na'at man'ud atau mubtada khobar ini. Kira-kira yang mana? Kalau kita baca ini mubtada khobar, murid itu adalah baru. Tapi kita baca na'at man'ud, murid yang baru itu. Mana ini? Ini dua-duanya bisa ya.
Tergantung nanti konteksnya ya. Misalkan ya at-thalibu al-jadidu, misalkan ada kalimat hadirun ya. Nah, kayak gini nih. Berarti ketahuan gak ini? Ketahuan ini naat man'ut, murid yang baru itu hadir ya. Tapi kalau dia nggak ada apapun ya at-thalibu al-jadidu bisa jadi apa? Murid itu adalah yang baru itu ya. Kalau ini ada kemiripan dan ini hanya bisa dibedakan dari apa? Konteks kalau ini ya. Secara zahir nggak bisa ya. Bisa nih ya bedakan tiga ini ya. Ini sering keliru. Ini sering sekali keliru ini ya. Jadi kita kembali lagi ke sini mudhof ilaih. Ini pastikan isim ketemu isim nih. Nah kata kuncinya mudhof itu nakiroh kata kuncinya. Baik. Nah ketika dia naat man'ut ya antara depan dengan yang belakang itu sama. Itu ciri naat man'ut. Kalau ini nakiroh, ma'rifat itu kata kuncinya di sini. Nah, ulang ya. Kalau mudhof ilaih kata kuncinya itu ada di yang depannya ini harus nakiroh. Perkara nanti belakang itu nakiroh boleh, perkara belakang itu ma'rifat itu boleh. Nah kalau naat man'ut kata kuncinya antara yang depan dengan yang belakang itu sama. Nakiroh, ma'rifat ya. Nah kalau mubtada khobar ya, justru asalnya dia yang depan apa? Harus ma'rifat. Meskipun nanti ada yang ma'rifat ini ketemu ma'rifat. Kalau ini nakiroh itu nggak boleh. Kecuali memang nanti nakirohnya apa disifati ya. Nah kemudian membedakan antara ini dengan yang ini itu nanti konteks kalimatnya. Bisa nih bedakan tiga hal ini. Nah, ini di foto ya kayak gini nih faidah ya. Nah kalau yang ini dengan ini nakiroh bedanya gimana dengan naat man'ut? Nah kalau yang ini dia berupa sifat ya. Contoh misalkan nih. Misalkan tolibun jadidun misalnya. Nah, ini kan nakiroh kan? Nah kita lihat yang belakang ya. Ini sifat nggak baru? Oh sifatnya berarti apa? Naat man'ut ya. Berbeda dengan ini. Misalkan kolamu apa ini? Naat man'ut lagi ya. Baik. Misalkan di sini ini Ali ini ya. Tolib misalkan ya. Nah, ini kan nakiroh kan? Kolamun, pulpen. Tolibun apa? Pelajar ya. Baik. Nah, ini bukan sifat ya. Ini kan nakiroh kan? Oh, berarti ini bukan naat man'ut. Berarti jadikan mudhof ilaih. Qalamu tolibin. Ya. Baik. Nakiroh. Cuman yang belakang ini bukan sifat. Oh, berarti ini apa? Mudhof ilaih. Nakiroh. Oh, yang belakang ini sifat. Berarti naat man'ut di sini nih. Jadi yang antara ini dengan ini yang diperhatikan dari sisi ininya nih. Nakiroh. Kalau ini dengan ini, perhatikan dari sisi mana? Ma'rifatnya ini. Ya. Baik. Karena kalau ini nggak mungkin, dia itu ada ma'rifat di dalam mudhof. Ya. Jadi ini jadi bahan perhatian di sini terhadap ini ya. Nah, sisi bedanya ada di sini nih. Nah, kalau ini dengan ini. Baik, kita lanjut ya. Al-mudhofu ilaihi dapat berupa mudhof ilaih itu bisa berupa isim zahir ya. Atau dia isim mu'rab. Ya Muhammadu hal hada baituka. Ini tadi yang isim zahir seperti contoh-contoh di atas ya. Kalau yang isim mabni contohnya ya. Ya Muhammadu hal hada baituka ya. Wahai Muhammad, apakah ini adalah
rumahmu. Nah, di situ baituka itu susunan mudhof ilaih. Nah, yang ka-nya itu apa? Mudhof ilaihnya dan dia berupa isim mabni. Jenis isim mabni yang mana? Domir. Maka dikatakan domir jer muttasil. Contoh kedua, hada kitabu alladhi yudrosu fil ma'hadi. Ini adalah kitab yang yudrosu, yang dipelajari di ma'had. Nah, di situ kitabu ini mudhof, alladhi mudhof ilaih. Kitabu nakirah alladhi ma'rifat. Boleh ya, nakirah ma'rifat. Baik. Selesai pembahasan masalah mudhof ilaih ya. Baik. Ini kayaknya jadikan satu pembahasan ini bagus sebenarnya ini, supaya kita bisa membedakan antara tiga hal ini ya. Jadi kita biasa untuk melihat soal-soal supaya kita nggak keliru di dalam tiga hal ini. Sekarang yang C. Nah. Baik. Sekarang yang ketiga ya isim yang majrur karena dia tabi atau pengikut. Ini sama ya pembahasannya ya. Mengenai macam-macam penjelasan dan rumusnya silakan lihat kembali pada penjelasan pengikut isim yang rofa. Contohnya misalnya yang j di sini nomor 1 ya. Ini yang naat ya. Masih nulis? Atau nulis dulu ya? Nulis dulu. 3 menit ya.
Ini naat ya, naat. Man'ut. Ini belakangnya dicat lagi nih Pak. Stiker lagi tambahin. Ya, kadang ada biasa. Stiker. Oh berarti Pak ini Pak Ya sendiri yang nambahin dari sananya? Dari sana, kami kasih stiker. Karena punya kayak gini tapi kok nggak seterang ini, nggak ada putihnya ini ya. Oh gitu caranya ya. Di stikerin dulu ya. Iya. Itu sudah boleh. Angkat satu. Sudah? Nah. Kita lihat yang tabi li ismin majrurin. Nah. Pengikut dari isim yang dijerkannya. Tapi contohnya yang naat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah minasyaiton ya, minasyaitoni, dari syaitan yang ar-rajim ya. Apa rajim? Yang terkutuk ya, yang dikutuk. Nah, di situ ar-rajim itu adalah naat ya. Man'utnya mana?
Asyaiton ya. Ini naat man'ut dengan susunan apa? Makrifat makrifat ya. Boleh ya. Naat man'ut makrifat makrifat ya. Kemudian contoh yang ataf, marartu bi Muhammadin wa Aliyin. Saya berpapasan dengan Muhammad dan Ali. Kemudian taukid ya. Takallamtu ma'asy-syaikhi nafsihi. Saya berbicara dengan syekh itu sendiri ya. Saya berbicara dengan diri syekh secara langsung lah, atau syekh itu sendiri ya, nafsihi. Artinya bukan dengan utusan syekh, bukan dengan tangan kanannya syekh dan seterusnya. Nah, di situ nafsi itu dia majrur karena apa? Taukid. Taukid termasuk tawabi. Kemudian yang keempat, al-badalu sami'tu al-muhadarata minal imami ibni Bazin. Saya mendengar muhadarah. Apa muhadarah? Ceramah atau kuliah ya. Ini muhadarah ya. Kita ada kuliah ya, muhadarah namanya. Dosen namanya muhadir namanya. Saya mendengar muhadarah ya, ceramah atau kuliah minal imami ibni Bazin, dari Imam Ibnu Baz ya. Mana yang badalnya itu? Ibni ya. Ibni jadi baca majrur karena dia apa? Karena dia badal. Badal apa ini? Kul min kul ya. Nah, sebenarnya pembahasan apa? Isim yang dijerkan ya. Selesai pembahasan kita nahwu ya. Ini skema menyeluruh ya, meskipun ini belum 100% lengkap, cuman skemanya ini seperti ini. Ini skemanya lengkap ya. Nah, coba nih kita sedikit mereview ya. Kita coba lihat sistem mukhtarat ya. Ya, ini baru isim, fiil nanti setelah ini ya. Ini anak kasih gambaran ya. Supaya kita bisa memahaminya. Jadi kalau muhtarat ini muqaddimah isim sama muqaddimah fiil itu jadikan satu. Jadi setelah muqaddimah isim dia muqaddimah fiil. Cuman ya ketika kita mempelajari ini ya, karena kemarin muqaddimah kita baca juga kan, muqaddimah isim, muqaddimah fiil. Cuman kalau mau menyendirikan ya antara isim dengan fiil itu boleh saja. Nah, ini hapus dulu ya. Nah, ini cara bikin skema dengan gaya sendiri. Ini anak kasih sedikit contoh ya. Gaya bebas ya. Nah, anak kasih skema ringkas ya. Jadi kita membagi sesuai dengan pembagian kata itu sendiri ya. Nah, kalimat kan terbagi menjadi berapa? 3 kan ya. Nah. Sini ada isim, kemudian di sini ada, pilih dari sini aja. Sini ada huruf ya. Baik. Nah, kalau muhtarat itu ya, ini jelaskan dulu muqaddimahnya di sini ya. Jadi bahasan masalah isim, dia nyebutkan dulu apa? Muqaddimah ya. Nih perhatikan sini muhtarat nih. Nah, muqaddimah yang dia bahas apa? Isim ditinjau dari sisi apa? Bunyatihi ya. Bunyatihi. Nanti terbagi menjadi 4 kan gini ya, tulis. Kemudian isim ditinjau dari sisi apanya? Nau'ihi. Kemudian ada isim ditinjau dari sisi apa? Adat. Dari sisi apa? Ta'inihi. Kemudian dari sisi apa? Takhir. Mungkin yang 5 ini yang paling penting, ini 5 ini ya. Sebagai muqaddimah ya.
Taib. Situ kan sebetulnya ada 8 kan? Nisbah ilaihi, nah, tasghir, nah. Taib. Nah, paling enggak 5 ini sebagai mukadimah dari isim ya. Nanti kan di sini ada apa nih? Ada 2 kan? Mudzakkar muannas. Ini ada 3, mufrad, musanna, kemudian jamak. Kalau takyin apa? Ma'rifat, nakirah, taghir, mabni, mu'rab. Nah, ini. Bisa dipahami nih? Ini caranya muhtarat ya. Nanti ini dilengkapi kayak gini ya. Taib. Nah, setelah itu ya, baru dia ya akan membahas tentang apa? Sebelum masuk di taksimnya ya. Ini dia bahas tentang, atau bisa juga kayak gini ya. Ini langsung pembagian isim ya. Ditinjau dari, atau ini alamat dulu ya. Alamat tuh i'rab ya. Atau jangan di alamatul i'rab dulu. Ada dia bahas tentang mabni, kemudian apa? Mu'rab ya. Isim mabni, isim mu'rab ya. Baik. Nah, di dalam mu'rab ini baru nanti akan dibahas tentang apa? Marfu'at. Kemudian mansubat. Kemudian majrurat ya. Nah, satu cabang dari mu'rab ini akan dibahas tentang apa? Alamatu i'rab ya. Yang pernah Anda sebutkan ada 9 kan ya? Baik. Nah, sebutkan ada 9 ya. Nah, baik. Nah, ini sebenarnya simpel sebenarnya. Betul nggak? Nah, ini anak gabungan antara versi muhtarar dengan jurumiyah di sini. Kalau jurumiyah dia bagi isim mabni mu'rab. Nah, pembahasan marfu'at, mansubat, majrurat itu di pembahasan isim mu'rab. Nah, di dalam cabang isim mu'rab nanti ada alamatu i'rab yang ada 9 itu harus dihafalkan ya. Kalau mabni kan dia tidak terlalu dibahas, mabni ala kada ya. Bisa dipahami ini tentang skemanya. Ini Anda sedikit masukkan muhtarat plus apa? Jurumiyah ya. Atau kalau mau nggak digabungkan dengan versi ini ya, supaya sekalian bisa mengerti metode jurumiyah ya. Ini Anda hapus nggak apa? Ini salah satu. Coba ini. Nah. Baik, hapus ya. Nah, di sini dia bahas langsung alamatu i'rab ya. Baik. Yang ada 9 itu kan apa itu? Mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim ya, jamak taksir ya, isim maksur ya, isim manqus. Nah, kemudian asmaul khamsah ya. Kemudian jamak taksir si mamnu min as-sarfi ya. Nah, mamnu minas sarfi. Nah, gini. Jadi si mufrad ini nanti apa? Rofaknya dengan apa? Nasabnya dengan apa? Kemudian jarnya dengan apa? Ini masing-masing diisi. Nah, ini alamatul i'rab ya. Nah, baru setelah itu ya dia bahas tentang apa? Tentang isim yang dirofakkan ya. Ini kan pembahasan isim mu'rab ya. Ini nanti
marfu'at, kemudian mansubat, ya. Kemudian majrurat. Nah, gini. Masing-masing nanti diisi. Nah, jadi mukadimahnya dikenal dulu, kemudian tanda i'rab isim itu dihafalkan dulu, kemudian masuk ke marfu'at, mansubat, majrurat. Ya. Ada mubtada, khobar, ya. Kemudian isim, kana, khobar, ini dan seterusnya. Nanti masuk di sini, ya. Paham? Jadi simpel sebenarnya. Nah, kemudian nanti di dalam fi'il juga ada. Ini ada mukadimahnya, pernah kita pelajari. Ditinjau dari sisi bunyatihi juga. Ada fi'il apa? Salim dan fi'il mu'tal, ya. Kemudian ditinjau dari sisi fa'ilihi, ya. Ada maklum, ada majhul. Ditinjau dari sisi ma'mulihi. Ada muta'adi, ada lazim, ya. Ditinjau dari sisi zamanihi. Ada mabni, mudhari, ada madi, mudhari dan amr, ya. Nah, paling enggak mukadimah itu yang diketahui. Nah, kemudian tanda i'rab, ya. Nah. Nanti ada yang mabni, ada yang mu'rab kan, ya, kalau di dalam fi'il. Kalau ini langsung digabungkan, ya. Yang penting kita selesaikan dulu yang isim ini, ya. Nah. Nanti kalau huruf itu paling mudah, ya. Kalau huruf itu tinggal makna huruf nanti, ya. Cuman di dalam mukhtarat ini, ya, ini tidak dimasukkan tentang makna-makna huruf di sini, ya. Ini anak ulang, ya. Ketika kita ingin menguasai skemanya isim, pelajari mukadimahnya dulu. Anak ulang, ya, di sini, ya. Pelajari mukadimahnya dulu, minimal 5 ini. Isim ditinjau dari sisi huruf terakhir. Ada apa? Isim maksur, manqus, mamdud, sahih. Ditinjau dari sisi jenisnya. Ada mudzakkar, muannas, mudzakkar hakiki, mudzakkar majazi, muannas hakiki, muannas majazi. Ditinjau dari sisi adatnya, mufrad, musanna. Musanna ada musanna hakiki, ada musanna mulhaq. Kemudian jamak, ada jamak mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir. Ditinjau dari sisi ta'yinnya, ada apa? Makrifat, ada nakirah. Makrifat hafalin 7. Nah, selain itu berarti dia nakirah. Dari sisi taghyirnya ada mabni, ada mu'rab. Mabni ada berapa? 8. Enggak masuk mabni berarti dia mu'rab. Dah, ini kalau menguasai ini 5 ini nanti mudah berikutnya. Nah, setelah itu mulai itu masuk pembahasan isim yang isim yang mu'rab. Sebenarnya pembahasan ini mu'rab, ini juga pembahasan mu'rab, ya. Nah, kita pahami dulu tentang tanda i'rabnya. Paling enggak 9 ini. Kita pahami isim mufrad, rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Musanna alif ya. Ini waw ya. Ini jamak mana salim? Dhamma, nasabnya kasrah. Dhamma, kasrah, kasrah. Jamak taksir sama dengan mufrad. Dhamma, fathah, kasrah. Isim maksur, rafa'nya dhammah muqaddarah, nasabnya fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Manqus, dhammah muqaddarah, fathah dhahirah, kasrah muqaddarah. Asmaul khamsah, waw, alif, ya. Mamnu min as-sarfi, dhamma, fathah. Nah, ketika ini sudah hafal, baru ke sini nih. Marfu'at itu apa saja? Nah, karena marfu'at ini sebuah istilah di sini, ya. Jadi dia sama-sama marfu' tapi tandanya bisa beda-beda. Nah, mulai kita hafalkan. Ada berapa? Ada mubtada, ada khobar, ada fa'il, ada naibul fa'il, isim, kana, khobar, inna. Kemudian tawabi ada 4. Berarti 10. Di sini ada 10 ini. Ini harus dihafalkan ini. Ini harus hafal ini, ya. Kemudian mansubat yang maf'ul dulu, ya. Ini mansubat dalam isim, ya. Baik. Maf'ul dulu, maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul fi, maf'ul ma'ah, maf'ul
li ajli 5. Kemudian apa? Nada. Munada. Tamis. Atau jangan munada dulu. Isim inna, khobar kana, munada, hal, tamyiz, mustas. Nah, kemudian tawabnya 4. Berarti ada 15. Mansubat ada 3. Nah, di sini. Ketika bisa dari sini dihadapkan dengan kitab gundul, itu kita tinggal masuk ke dalam apa? Mufrodatnya saja. Dan kita mengolah apa? Secara wazan sorofnya saja ya. Tapi ini konsep ini kan sebenarnya simpel banget ini ya. Gitu ya. Tapi di dalam ini ya, dalam juga. Tinggal diulang-ulang ya. Yang penting itu ini sebagai apa ya? Landscape-nya itu ini. Kalau landscape-nya itu udah hilang, dalamnya itu pasti hilang gitu. Jadi depannya itu ini tergambar ya. Jadi peta pemikirannya harus ada. Masalah dalam itu kan pemahaman sebenarnya. Kalau ini hafalan ini. Nanti bisa juga dengan gaya yang lain, silahkan. Yang penting itu ketika membaca sesuatu, oh gini. Nah, pakai gaya sendiri-sendiri gitu. Kalau kita masih ngikut dengan penulis itu kita gaya mahasiswa S1. Nah, kalau gaya mahasiswa S2 itu beda dia udah merubah ya. Nah, kalau gaya mahasiswa S3 dia punya cara sendiri ya. Bahkan dia kadang menemukan teori sendiri gitu. Nah, kita sudah menyelesaikan yang ini nih ya. Nah, nanti tentang masalah fiil itu nanti tinggal kelanjutannya ya. Nah, cuma nanti Ana akan mungkin di pertemuan berikutnya nanti akan Ana ujikan tapi dengan skema ya. Jadi Ana bikin tasjir ya, misalkan isim dari bunyatihi. Nanti tinggal ngisi-ngisi gini ya. Ini harus benar-benar bisa skema ini ya. Misalkan judulnya isim itu dari sisi bunyatihi. Ana nggak usah pakai kata-kata, langsung apa? Tasjir skema ya, supaya biasa ngisi skema ya. Nah. Kemudian yang ini kan, ini harus dipenuhi, harus benar. Kemudian yang marfuat itu apa saja, skemanya harus benar ya. Nah, jadi skema dulu, nah baru apa? Soal-soal untuk identifikasi kayak gitu tuh. Jadi skema harus jadi dulu. Kalau skema nggak jadi, wah, buyar biasanya. Nah, nanti di dalam skema besar ini mungkin ada skema kecil. Seperti misalkan nih, Mamnu minas sorfi kan Anda pernah bahas tuh. Anda bikin tasjirnya Mamnu minas sorfi itu ilatnya ini contohnya nah gitu. Jadi ada yang di highlight lah kalau bahasa kita ya, ada yang disorot gitu ya. Nah, apa yang sekiranya ini perlu apa di dalamnya ya. Kemudian di bagian mansubat misalkan ya, itu ada pembahasan mustasna, itu betul-betul butuh disorot dan dikeluarkan terus itu. Karena rumitnya mustasna ya. Nah, kemudian ada munada di situ kan, nah butuh disorot juga. Nah, gitu ya. Nah, insya Allah nanti ujiannya juga soalnya berupa ngisi skema dulu. Nah, kemudian nanti ada skema juga, tapi bagian-bagian kecil kan bagian besar ya. Ada bagian kecil gitu. Nah, kemudian nanti baru ada soal-soal di bawahnya gitu ya. Banyak ya. Ratusan soalnya ya. Antara jawab dengan bikin soal, capean bikin soal. Puas. Nah. Lulus langsung kuliah di Indonesia. Mudah kok ini baca kitab itu. Cuman kalau masalah mufrodat ya itu kembali ke aktifan masing-masing kalau mufrodat ya. Semakin dia rajin untuk buka kamus, mencatat, kemudian menghimpun, menghafalkan setiap hari, itu semakin meningkat kalau mufrodat ya. Dan ini muhtarat ini dia seakan-akan mufrodatnya sedikit. Cuma nanti pas sudah pembahasan ilmu sorok ini penuh dengan kosakata di sini. Di dalam fiil-fiilnya. Anda pernah hitung sekitar 600 sekian di sini. Ini fiil-fiilnya ya. Nah, dan ini fiil-fiil yang sering keluar di dalam kitab yang muhtarat ini. Nah, sisi nanti kesulitan yang paling tinggi mungkin ya di dalam nahwu sorof itu nanti pembahasan sorof yang sudah masuk iklal di situ. Itu betul-betul memang butuh orang
orang yang sabar, orang yang apa namanya, mau untuk mengulik ya. Nah, nanti bahasan masalah fiil di sini ya. Nanti ada ilmu sorof, ini kan masih nahwu ya. Kemudian ilmu sorofnya ya, itu masalah ilmu iklal nanti. Nah, baik. Nah, masya Allah. Nah, bisa ini, masya Allah, udah lengkap ini ya. Karena sudah lagi nyari itu Pak Pak Yasin ya. Udah Nana sebutkan apa ya? Jadi kertas yang kalau kita presentasi di kantor itu loh, apa namanya? Paper clip apa namanya? Yang dibuka itu loh. Kertas segini gede itu kan. Bisa di kantor itu kan. Nah, presentasi. Nah, kalau ada itu, jadi kalau pas kita itu sudah jadi baku kan, kalau pas kita bahas nggak perlu nulis lagi. Misalkan nih, ini udah lengkap kan? Tinggal di sini nih, coba nih lihat yang ini nih, nah gitu. Itu jadi modul pembelajaran kita di sini itu enak nanti. Misalnya lagi bahas tentang mamnu minas sorfi kan, pernah Ana tulis. Kalau Ana tulis lagi, itu nggak efektif. Ana tinggal buka lagi dan ya dia kertasnya kertas buram biasanya. Makanya nanti kalau bisa ya yang besar aja biar kelihatan tuh. Paper clip apa namanya ya? Nah, jadi biar skema kita itu grafiknya nggak rubahnya polanya nggak rubah-rubah gitu. Jadi bentuk grafiknya itu terus. Itu lebih gampang untuk dihafalin kalau nggak rubah-rubah. Karena ketika Anda bahas ini ya, mau nulis survei Anda tulis lagi kan, wah itu ngabisin waktu itu, nggak efektif itu. Demikian juga nanti ketika bahas ilmu sorof itu yang paling melelahkan itu nulisnya. Nah kalau itu udah jadi, kita tinggal buka-buka saja menerangkan. Ya. Itu karena ini. Coba nanti kalau ada itu Pak Yasin ya, nanti Anda yang beli, nanti Anda coba yang isi ya. Nah coba nanti informasikan aja ke Ana gitu. Dia kadang itu nggak perlu ada standnya, digantungkan di sini bisa. Apa pakai stand ini? Pakai stand lebih enak ya. Nah, itu enaknya tuh pas murojaah. Kalau pas menerangkan materi baru, ya ada itu, kemudian Ana tambahkan di sini. Tapi kalau pas murojaah itu enak, cepat kita murojaahnya. Udah kecil ya. Dia gede dia segini nih. Nggak, maksudnya kalau pakai buku gambar terus dikasih spiral gitu. Atau bisa juga dia nanti kalau dia koran yang buram dia. Jadi dia ini. Terus dia ada pakai kadang-kadang untuk latihan itu pakai post-it, kita mengelompokkan gitu kan. Jadi post-it untuk latihan nanti ya. Jadi post-it kecil-kecil ya. Kita punya skema gini kan, nanti kita tinggal tempelkan di sini nih. Misalkan nih, ya untuk melatih apa namanya ingatan gitu ya. Nah misalkan nih, Ana tulis nih isi maksur. Misalkan nih isi mabni. Nah ini Ana sudah tinggal skema kayak gini. Ini tempelin aja di. Tempel aja kan bisa dicopot ini. Apa namanya? Post-it itu loh. Tempel-tempel itu. Jadi untuk latihan gitu. Bulan-bulan Pak. Bulan-bulan. Gimana itu bulan-bulan?
Ini kan namanya apa tadi? Apanya? Kalau itu. Paper flip nggak salah. Paper clip apa paper flip ya? Kalau caranya mau anak tulis pakai itu dulu, apa namanya? Tulisan biasa dulu ya. Nanti kalau sekiranya itu udah baku, anak minta teman anak untuk mencetaknya yang besar gitu. Pakai itu komputer. Cuman ini pakai tulisan tangan dulu aja. Ada pertanyaan? Ya bisa. Oh, nah. Mustasna ini bikin sendiri? Ya. Insya Allah. Cakep ini. Pakai Mekah. Mantap ini Pak Yasin. Pak Yasin bisa bikin buku ini. Anak ntar yang tulisin Pak Yasin, yang bikin Pak Yasin ya. Kita bikin buku Pak Yasin ya. Bagus ini. Yaudah nanti anak bikin proyeknya ke Pak Yasin yang nulis ya. Bagus ini desainnya. Nah. Nanti teman-teman dibagi kalau Pak Yasin kalau ada itu. Ada lagi nggak Pak Yasin itu? Ada lagi nggak yang kayak gitu? Tinggal di PM aja sih, Kak. Oh iya. Besok anak coba minta ya, coba anak cek. Karena bagi anak itu waktu yang nggak ada itu ngetik kan, jujur aja. Ada PDF-nya juga. Masya Allah, ini cakep ini arkan, ahkam, adatul istisna, mustalahat, Masya Allah. Oh ini yang rumus anak bikin belum ada nih Pak Yasin. Yang rumus huruf Z itu. Ditambahin aja rumus ya. Ar-ramzu. Nah. Biar gampang dia. Roja'a al-musafiruna. Apa ini Pak Yasin? Illa sayyaratih. Nah, Masya Allah, mumtaz. Tapi ada pertanyaan?
Pokoknya sebenarnya semua metode itu bagus ya menurut Ana ya. Tinggal kita itu lebih cocoknya di mana. Nah, itu bahkan mungkin yang terbaik ada, misalnya kita selesai satu metode, kita misalkan pengen ulang tapi dengan metode yang lain atau kitab lain itu nggak apa-apa ya. Cuman satu metode itu selesaikan dulu. Ini poin penting dalam pelajari nahwu. Satu metode selesaikan dulu sampai akhir. Nah setelah itu kita mau coba metode yang lain itu untuk melengkapi yang ini itu silahkan. Ya. Nanti gitu pindah lagi, pindah. Nah kita dapat 10 metode tuh. Nah setelah 10 itu kita pelajari, kita bisa punya metode sendiri gitu. Ya ada 10 metode, orang udah bikin kan, kita udah pelajari. Nah akan lahir metode ke-11, itu karya kita. Jadi pahami ya? Nah gitu. Gitu. Makanya kalau bisa gitu. Tapi jangan sekali-kali belajar nahwu atau belajar apapun ya, itu satu metode setengah-setengah, ini setengah-setengah lagi, ini setengah-setengah lagi, itu nanti nggak bakalan jadi. Jadi kita udah capek tenaganya, juga effort waktunya juga besar. Misalkan nih, kita pelajari semuanya satu waktu kan, ya misalkan ya, itu kita udah capek semuanya gitu. Ya bisa dipahami situ ya. Nah, kecuali ini segmennya beda, ini bahas masalah ini, kemudian ini bahas masalah conversation ya, masalah percakapan, ini bahas tentang masalah ini nggak apa ya. Nah setelah ini selesai, nah baik, kita baru apa? Gunakan waktu yang kita miliki itu metode yang lain ya. Atau kalau mau ini meningkatkan metode yang ini, naikkan jenjangnya. Cuma dia masih satu cara gitu. Nah, baik. Kayak muhtarat ini, nanti jenjang berikutnya itu di mulakhos dia. Nah, baik. Kalau yang lainnya itu kadang ada yang pakai gininya itu boleh juga. Itu malah masyhur ya. Cuman anak pernah diarahkan oleh dosen dosen Libya ya. Ini Dr. Budiansyah namanya. Itu pakar nahwunya Libya mengatakan kalau jurumiyah itu diajarkan khusus lil mutakhassisin. Khusus diajarkan untuk orang yang memang mutakhassis untuk mendalami nahwu. Adapun orang-orang awam ya, itu jangan dikenalkan dengan pakai jurumiyah. Kalau bisa rujukannya jurumiyah tapi pakai bahasa kita sendiri gitu. Itu kalau nasihat beliau sih ya. Nah, karena nanti gini nih, misalkan ya, ketika menjelaskan ya, al-kalamu huwal lafdu al-murakabu al-mufidu bil wat'i. Nah, itu untuk jelasin itu, orang awam itu gak butuh itu kadang gitu. Lafaz yang murakab, mufid bil wat'i ini apa sih menjelaskan itu? Nah, kalau untuk mutakhassisin iya. Nah, karena dia akan mendalami sangat dalam nanti ya, membahas usul fikih dan seterusnya. Tapi kalau orang-orang awam tinggal kata itu terbagi menjadi berapa sih? Ya. Kata kerja, kata sifat, kata itu apa sih? Nah gitu. Nah. Ada pertanyaan? Baik. Tidak ada insya Allah ya. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai sini dulu ya. Ini 11.40 ya. Nanti silakan teman-teman nanti di murojaah. Nah. Baik. Pokoknya apa yang Ana skemakan itu ada di sini. Cuman kadang pola pemetaannya itu Ana sedikit berubah gitu ya. Nah. Kalau mau pakai petanya muhtarat ini bisa juga ya. Cuman Ana menghilangkan beberapa hal yang sekiranya belum kita butuhkan gitu ya. Nah. 8. Itu apakah terus di 5 aja atau nanti 3 itu bisa ditulis di situ atau gimana? Baik, mungkin Anda penekanannya ke yang 5 itu ya. Berarti nanti kami itu cuma hanya 5 aja di tema. Nah, soalnya cuman murojaah insya Allah di pertemuan berikutnya ya mudah-mudahan nggak ada halangan ya. Kita akan coba ujikan ya pembahasan fokus di isim ya. Nah, jadi pembahasan di isim dengan skema besarnya, kemudian kita ambil poin-poin yang penting ya. Kemudian nanti ada hal-hal yang perlu kita jawab juga ya. Fiil ini belum ya, fiil kemudian huruf nanti belakangannya.
Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini ya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.